Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian, apa-apa yang Rasul ajarkan kepada kalian, apa-apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah, amalkan, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Nabi larang atas kalian, maka jauhilah, tinggalkan. Allah berfirman lagi dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yantiq, berbicara, melainkan setiap ucapan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dari dua ayat ini kita mengambil faedah yang sangat besar, bahwasanya as-sunnah atau hadis Nabi adalah pokok usul, pokok dasar-dasar Islam yang wajib kita ambil, kita amalkan. Allah berfirman lagi dalam surah yang lain, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai aku, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. yakni ittiba'us sunnah. Pada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka disyaratkan dia harus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun pada masa kita sekarang, tidak semua orang ketika dia mengucapkan sesuatu atau menulis dalam media sosialnya, dia sandarkan ucapannya atau tulisannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kita benarkan, langsung kita amalkan. Pada masa kita sekarang mudah sekali men-share sebuah tulisan kemudian dia sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak pernah bersabda demikian, Nabi tidak pernah berbuat demikian, Nabi tidak pernah mengucapkan demikian.
namun dia sandarkan ucapannya, tulisannya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara ini Nabi telah mengancam dengan ancaman yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam-imam ahli hadis sehingga derajatnya mutawatir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, berbohong atas namaku, ia mengatakan dari Nabi padahal Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Muta'ammidan, sengaja ia mengucapkannya, sengaja ia berbohong atas nama Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab muqaddimahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddasa anni bihaditsin," wa fi riwayah, "Man rawa anni bihaditsin." Barang siapa yang menceritakan sebuah hadis dariku, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dariku, yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibina, yang ia telah mengetahui bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dusta atas nama Nabi, bahwasanya hadis tersebut adalah hadis palsu yang diada-adakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menjelaskan kepalsuannya ini kepada kaum muslimin, maka dia termasuk dari para pendusta. Dalam riwayat yang lain, yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain, yang ia sangka, yang ia duga bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu, maka dia termasuk dari dua pendusta. Pendusta yang pertama adalah pendusta yang membuat hadis-hadis palsu, sedangkan pendusta yang kedua adalah yang menyebarkan hadis palsu itu di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, Iyyakum wa kasratul hadisi anni, hati-hatilah kalian dalam meriwayatkan hadis dariku. Wa man qala alayya falyaqul haqqan aw sidqan. Barang siapa yang berkata atas namaku, maka hendaklah dia berkata yang hak atau jujur. Dalam riwayat yang lain, fala yaqulanna illa haqqan aw sidqan, janganlah ia berkata-kata atas nama aku kecuali ia pastikan dia harus hak, harus betul, harus sahih riwayatnya, dan harus jujur. Maka setiap muslim wajib baginya untuk mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia melakukan amalan-amalan, beramal-amal saleh yang dia sandarkan, yang ia pegang ternyata pegangannya dari hadis-hadis yang palsu, dari hadis-hadis yang dhaif, sehingga amalannya tertolak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis palsu yang masyhur di kalangan kaum muslimin, contohnya adalah tentang keutamaan menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bis-sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini masyhur, mungkin dihafal bahkan oleh anak-anak TK. Al-Imam Ibn Hibban menjelaskan tentang hadis ini dalam kitabnya Al-Majruhin. Demikian juga Al-Uqaili dalam kitabnya Ad-Du'afa'ul Kabir. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Atikah, Salman Abu Atikah Al-Basri. Rawi ini kata para ulama adalah kadzdzab, rawi yang dusta. Dia membuat hadis ini atas nama Nabi.
Contoh yang lain, hadisnya juga masyhur. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Jika ia menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Jika dia menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Kemudian orang menyandarkan ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'iyah dan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Maka berapa banyak dari kita orang-orang yang langsung mengambil ucapan-ucapan yang disandarkan kepada Nabi, tapi ternyata Nabi tidak pernah bersabda demikian. Contoh hadis terkait tentang bulan Ramadan, ini pun masyhur dan suka dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini masyhur, diamalkan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Hadis ini dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abi Riqa. Zaidah bin Abi Riqa dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari adalah munkarul hadis. Hadis yang tertolak riwayatnya, tapi diamalkan oleh kaum muslimin. Contoh yang lain lagi dalam bulan Ramadan, hadis yang masyhur yang dipakai oleh kaum muslimin. Kalau kita mau berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis dengan lafaz seperti itu tidak akan didapati dalam seluruh kutubus sittah. Dalam seluruh kitab-kitab induk hadis tidak didapati. Yang didapati lafaznya hanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu lafaznya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ruzaim. Abu Ruzaim rawi yang matruk. Dia dikuatkan dengan hadis yang lain, tapi dalam sanadnya juga ada namanya Muaz bin Zuhra. Dia munqati sanadnya, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini lemah. Tidak boleh dipakai. Bahkan ditinggalkan hadis yang sahih, yang hasan, yang ketika kita berbuka kita diperintahkan untuk membaca zahabaz zama'u wa batallatil uru wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadis yang hasan, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sanad. Contoh hadis yang lain, hadis yang masyhur dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya. Kata Al-Imam Al-Ghazali setelah membawakan hadis ini, dia sandarkan kepada Nabi, ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Kemudian dijelaskan oleh pentahrir Syekh Al-Iraqi. Saya tidak dapati, kata Syekh Al-Iraqi, juga perkataan dari As-Subki, saya tidak dapati sanad hadis ini dalam sanadnya yang sahih, yang hasan, yang dhaif, bahkan yang palsu. Saya tidak mendapati sanadnya, perawinya enggak ada. Kalau dalam ilmu hadis namanya la asla lahu, enggak ada sanad. Tapi gara-gara hadis ini, maka orang yang melakukan berbagai macam penyimpangan, kesesatan, dia akan beralasan perselisihan umatku adalah rahmat. Enggak boleh dicela, membela dirinya. Padahal Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah, berpegang teguhlah, jangan berpecah belah. Gara-gara hadis ini, akhirnya orang melakukan berbagai macam penyimpangan, kesesatan. Ketika diluruskan, ketika ditegur, ketika dinasihati, maka dia akan membawakan hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah. Enggak terima. Padahal itu bukan hadis Nabi, bahkan tidak punya sanad. La aslalahu, enggak ada sanadnya.
tapi itu dipakai masyhur di kalangan kita kaum muslim. Padahal itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahayanya jika seseorang mengamalkan amalan-amalan apapun berdasarkan hadis yang palsu, hadis yang lemah. Contoh yang lain, ini juga hadis yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqa nuruka ya Jabir. Awwalu ma khalaqa nuruka nabiyyika ya Jabir." Yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah nur, cahaya nabimu, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam kitab Musannafnya. Tapi kemudian para ulama menelitinya, tidak didapati dalam kitab Abdul Razak, dalam kitab Musannafnya, dalam kitab Jami'nya. Hadis ini tidak didapati dalam kitab Abdul Razak, dalam Musannafnya dan Jami'nya. Berarti disandarkan, diada-adakan atas nama Abdul Razak. Tidak didapati sanad hadis ini. La asla lahu. Gara-gara hadis ini apa? Akibatnya sebagian dari kaum muslimin mengagungkan, meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebih. Gara-gara hadis ini juga akhirnya keturunan-keturunannya Nabi, orang-orang yang mengaku keturunan-keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berbeda dengan manusia yang lain. Enggak sholat saja enggak ada masalah buat mereka. Melakukan berbagai macam kemaksiatan bebas. Gara-gara hadis ini. Akhirnya pengagungan yang berlebihan, akhirnya terjatuhlah ke dalam berbagai macam bentuk-bentuk kekufuran, kesyirikan. Disebabkan apa? Hadis ini beredar. Oleh karena itu, Al-Imam Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada kita ketika berbicara tentang hadis Nabi, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Kekhususan kaum muslimin, kekhususan umat Islam, Allah anugerahkan kita al-isnad, sanad, rawi, mata rantai yang tidak dimiliki oleh agama selain kita. Yahudi dan Nasrani enggak punya sanad. Terputus semua sanadnya sampai kepada nabinya enggak ada. Tapi Nabi kita sampai sanadnya sampai kepada Nabi kita. Allah jaga. Makanya kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad, kalau enggak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata semaunya. Kemudian dia sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan menghancurkan kaum muslimin, membinasakan agama Islam. Maka ketika ada sanad, maka orang akan berhenti berbicara atas nama Nabi kecuali dia tahu sanadnya, dia tahu riwayatnya. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab induk seperti Kutubus Sittah, seluruh ulama ahli hadis membawakan sanadnya. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Seluruhnya dibawakan sanadnya. Bisa dicek, bisa dilihat apakah sahih hadisnya atau palsu hadisnya, ataukah dhaif, ataukah matruk. Makanya di antara wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i kepada kita apa? Idza shahhal haditsu fahuwa mazhabi. Al-Imam Asy-Syafi'i, jika telah sahih hadisnya, yakni jika engkau datang kepada engkau sebuah hadis, yang hadis itu telah engkau mengetahui dengan yakin kesahihannya, maka amalkan hadis tersebut. Itu maksud perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka penting bagi setiap kaum muslimin untuk mengetahui, belajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena as-sunnah,
Hadis Nabi adalah penjelas, pentafsil dari seluruh firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi lah kita mengetahui bagaimana salatnya Nabi. Dalam hadis Nabi lah kita mengetahui bagaimana puasanya Nabi. Dalam hadis Nabi lah kita mengetahui bagaimana haji dan umrahnya Nabi. Tidak didapati dalam Al-Quran. Namun kalau kita mengambil semuanya tanpa kita menyeleksi, mengecek dulu, maka ditakutkan kita terjatuh kepada pengamalan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang lemah. Sehingga amalan kita akan tertolak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barang siapa yang melakukan suatu amalan laysa alaihi amruna, yang tidak ada perintah atas kami, tidak juga diajarkan oleh kami, fahuwa raddun, amalannya tertolak. Kemudian diamalkan berdasarkan hadis palsu, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, setiap yang datang kepada kita, setiap yang berbicara kepada kita, atau yang kita baca dari media sosial, dari Twitter, dari WA, dari berbagai macam media sosial, jika dia sandarkan tulisannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastikan apakah benar dari Nabi atau tidak. Kalau kita enggak mengerti tentang hadis, tanya kepada orang-orang yang ahli pada bidang. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Pada khutbah yang kedua ini, hendaklah setiap kita mempelajari agama Islam di atas Al-Quran dan Sunnah, terutama belajar pada sunnah-sunnah Nabi, pada hadis-hadis Nabi. Itu pada perkara-perkara yang Allah wajibkan atas kita, wajib kita mengetahui. Dan itu mau tidak mau harus belajar hadis, karena seluruh perkara yang Allah wajibkan atas kita adanya pada hadis Nabi kebanyakan. Seperti puasa Ramadan, ini perkara yang wajib. Seperti salat 5 waktu, ini perkara yang wajib. Tidak mungkin kita mengetahuinya kecuali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu, kebanyakan dari kita mendapatkan atau menemui sebuah hadis, ternyata hadisnya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya buatan manusia, buatan orang-orang zindiq, buatan orang-orang munafik. Tapi karena ketidaktahuan kita mengamalkannya, menjalankannya. Maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Minimalnya bagi dia 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Harus tahu tentang 2 kitab ini. Hendaklah setiap muslim punya 2 kitab ini dalam setiap rumah, dalam setiap tempat berjalan. Karena orang yang kokoh dalam ilmu hadisnya, dia akan kuat sunnahnya. Tapi kalau orang lemah dalam ilmu hadisnya, akan mudah terombang-ambing. Karena nanti orang memasukkan hadis ini atas nama Nabi, akhirnya bimbang. Dan sebagian kita kebanyakan ketika berbicara tentang hadis ini riwayat Bukhari, ternyata dicek bukan di riwayat Bukhari, asal comot saja. Hadis ini riwayat Muslim, ternyata enggak didapati dalam riwayat Muslim. Main comot sana, comot sini, sandarkan kepada asal-asal, kepada ulama asal. Maka kita yang mendengar atau kita yang membaca, teliti dulu. Jangan percaya. Hatta kepada saya pun ketika membahas hadis, dengarkan, cek, teliti. Begitu dalam mengamalkan
amalan dalam Islam. Sehingga ketika telah yakin, telah kuat, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru diamalkan, dijalankan. Jangan beramal dulu baru cari-cari dalil. Ini repot nanti. Sudah susah payah beramal soleh, ternyata dalilnya palsu. Kan jadi sia-sia amal soleh kita, capek. Maka perhatikan dalam masalah ini agar setiap kita, terutama pada bulan Ramadan ini, bisa melakukan berbagai amal-amal soleh di atas basirah, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas hadis Nabi yang sahih, sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.